Minyak goreng bagusnya tidak dipakai lebih dari 3 kali. Ampas sisa gorengan yang sudah bercampur dengan minyak bisa bikin penyakit. Minyak yang sering dipanaskan juga bisa rusak kandungan nutrisi makanan. Menggoreng dengan benar sudah. Gak kalah penting, pilih minyak yang benar. Soalnya ada pedagang nakal yang menjual minyak goreng rekondisi. Yap, minyak goreng gak layak pakai yang disulap jadi seperti minyak baru. Detektif Unyil berhasil menemukan oknum penjual minyak goreng rekondisi. Bahan bakunya gratis. Dari tukang gorengan atau dari rumah tangga. Lihat aja tuh bentuknya. Warnanya hitam pekat, baunya juga tengik. Menggunakan minyak goreng rekondisi, bahayanya double-double. Minyak bekas sudah dipanaskan berulang, sehingga menghasilkan radikal bebas penyebab kanker. Belum lagi bahan-bahan kimia berbahaya untuk menjernihkan minyak bekas. Pakai pemutih pakaian. Ih, serem. Pakai bahan kimia lain juga untuk menghilangkan bau. Makin bau, makin banyak bahan kimianya. Hasilnya, minyak jelantah yang tadinya hitam pekat jadi cerah kembali. Jangan ditiru ya Sobat Unyil. Kalau disandingkan dengan minyak goreng kemasan, perbedaannya kelihatan jelas. Minyak goreng asli terlihat bening dan warna kuningnya berkilau. Teksturnya lebih encer seperti air. Sedangkan minyak goreng rekondisi, warna kuningnya agak kusam dan lebih kental. Makin jelas kalau dipakai goreng. Ayam yang digoreng dengan minyak asli, matangnya lebih lama. Sedangkan kalau pakai minyak rekondisi, matangnya lebih cepat. Bahkan mudah gosong. Warna dagingnya juga lebih gelap. Kembali dengan tambahan-tambahan zat kimia tertentu seperti zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu zat kimia non-pangan, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Minyak goreng rekondisi biasa dijual eceran dengan harga yang jauh lebih murah dari minyak goreng baru. Gak heran kalau minyak berbahaya ini banyak peminatnya. Padahal produksi minyak dari tanaman sawit itu butuh proses yang panjang. Biayanya pun gak murah. Minyak yang biasa kita pakai di rumah dibuatnya dari buah kelapa sawit. Untuk mendapatkan minyaknya, buah kelapa sawit mesti dimasak biar lebih lunak. Dibawa ke mesin digester untuk dicincang supaya biji dan daging buahnya terpisah. Daging buah sawit dipres untuk diambil minyaknya. Ini yang disebut CPO atau crude palm oil. Karena masih kotor, minyak sawit mentah harus dimurnikan lagi sampai benar-benar bersih. Setelah itu, baru dibawa ke pabrik pengolahan minyak goreng. Di sini, CPO harus melalui proses penyulingan dan fraksinasi selama belasan jam. Sampai akhirnya jadi minyak goreng siap pakai. Minyak goreng sudah nggak dipakai, buangnya pun nggak boleh sembarangan. Membuang minyak bekas ke wastafel, kloset, ataupun selokan bisa menyumbat saluran air. Karena zat lemak pada minyak bisa mengeras dan sulit terurai. Minyak yang sudah tidak terpakai sebaiknya dicampur dulu dengan zat penyerap seperti serbuk gergaji dan gandum. Dimasukkan ke wadah tertutup, lalu dibuang bareng sampah organik lainnya. Jajan gorengan harus pintar, milih yang terpercaya juga. Misalnya tahu bakso goreng yang sudah lebih dari 20 tahun jadi oleh-oleh khas Semarang.
dan tampilannya jelas terus konsisten. Dan yang pasti selalu menggugah selera. Pelopor tahu bakso khas Kota Ungaran Semarang, ya tahu bakso Ibu Puji. Lebih dari seperempat abad, tahu bakso ini mewarnai sajian kuliner khas Semarang. Perjalanannya ternyata nggak instan. Awalnya berjualan di gerobak, kini sudah punya rumah produksi beserta outlet yang berada di Kota Ungaran. Kenapa saya suka sama tahu bakso Bu Puji? Karena setiap saya gigit itu pasti kena dagingnya. Di sini isian tahu bakso dibuat dari daging sapi segar yang digiling sampai halus dengan tambahan bumbu khas. Resep asli dan kualitas yang terus dijaga adalah kunci kuliner ini terus dicari. Saking ramainya, kuantitas dan kualitas akan bahan baku juga diperhitungkan. Makanya, di tahun 2005, kebutuhan tahu gorengnya juga diproduksi sendiri. Teksturnya lembut dan gak mudah hancur, jadi kualitas utama yang terus dipertahankan. 3R, rata, rapi, dan rapat. Yap, bentuk dan tampilan tahu bakso ini yang ngebedain dengan tahu bakso lainnya. Butuh tangan-tangan terampil supaya hasilnya tetap konsisten. Belum diketahui secara tepat asal mula makanan ini. Namun, tahu dan bakso yang asalnya dari Tiongkok berhasil dipadukan menjadi makanan khas warga Ungaran di Semarang. Kami membuat tahu bakso karena tahu bakso itu dibuat dari dua jenis makanan, yaitu tahu yang sudah merakyat dan juga bakso yang merupakan makanan kegemaran hampir semua kalangan. Jadi kami berusaha untuk menciptakan suatu jenis makanan baru yang mudah-mudahan nanti digemari. Gak heran, hampir setiap warung makan di Semarang tersedia tahu bakso. Tahu bakso kemudian direbus selama 30 menit sampai matang. Ditiris dan didiamkan sampai dingin sebelum dikemas. Baru deh, tahu bakso Bu Puji siap dijual ke konsumen. Tanpa pengawet, tahu bakso cuma bisa bertahan selama 24 jam saja. Atau 5 hari disimpan dalam lemari pembeku. Rasanya kenyal, gurih, dan pastinya bikin lagi yummy. Dimakan langsung juga bisa. Jangan lupa potongan cabai rawit gak boleh ketinggalan. Kesuksesan ini tidak melunturkan cita rasa asli yang khas. Apalagi makin banyak bermunculan pilihan tahu bakso khas Semarang. Tapi Bu Puji gak kehilangan akal supaya tahu baksonya tetap dikenal. Strategi marketing kita, selain melakukan penjualan langsung, kita juga melakukan penjualan secara online. Jadi kita di sini juga harus benar-benar paham dan harus melek dengan digital marketing. Berjuta sajian kuliner khas daerah memang selalu menjadi idola. Banyak cerita dan rasa yang tercipta. Makin percaya deh, Indonesia bangsa yang kaya akan kuliner khasnya. Tanaman yang masih sekeluarga dengan padi ini dipanen akarnya saja. Why? Karena akarnya wangi. Sesuai namanya, tanaman akar wangi. Manfaat utamanya dijadikan minyak atsiri. Tapi 2 ton akar wangi hanya menghasilkan 5 kg minyak. That's why akar wangi dari garut ini dimanfaatkan juga sebagai bahan kerajinan. Di tangan Bu Juwana inilah akar wangi dikreasikan jadi berbagai macam barang. Untuk warga sekitar, kerajinan akar wangi berperan
berperan penting sebagai sumber rezeki. Kenapa kami ambil akar wangi? Kenapa kita orang Garut sendiri tidak mengambil yang akar wangi yang sumber akarnya dekat tempat bahan bakunya? Berbagai macam barang kerajinan sudah dibuat. Mulai dari boneka, tempat tisu, tikar, sajadah. Dan salah satu yang paling sulit adalah lampu akar wangi berbentuk saung. Akar wangi ditenun satu persatu hingga membentuk lembaran. Perlu ketelitian, salah satu helai saja bisa rusak semua. Ibaratnya biar lambat asal selamat. Dalam waktu sehari cuma bisa menghasilkan 2 meter tenunan. Lampu saung ini merupakan kombinasi 2 bahan alam, yaitu akar wangi dan bambu. Bikinnya butuh waktu 2 hari. Memang sulit, tapi hasilnya sepadan. Untuk konsumen, kerajinan akar wangi gak cuma bikin ruangan makin estetik, ada manfaat lainnya. Sebagai aromaterapi, anti nyamuk, dan pengusir rayap. Bagi petani akar wangi, keberadaan Geraha Kriya milik Bu Juwana juga membawa rezeki. Hasil panen akar wangi petani dihargai lebih tinggi. Jika dijual ke penyuling minyak atsiri, akar wangi dihargai Rp4.000 per kilogram. Sementara ke pengrajin, akar wangi dihargai sampai Rp35.000 per kilogram. Dengan catatan, akar wangi sudah dalam kondisi bersih. Tanaman akar wangi di Garut, pusatnya berada di Semarang dan Cilawi. Daerah dengan ketinggian 1.100 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanah dan iklimnya cocok. Konon akar wangi yang dibudidayakan di daerah lain biasanya nggak seharum akar wangi Garut. Sebagai satu-satunya rumah kerajinan akar wangi di daerah Garut, setiap bulan Bu Juwana bisa menghabiskan 200 kg akar wangi. Kerajinan akar wangi digemari pasar dalam negeri maupun ekspor. Dari Garut bisa sampai Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Sungguh impresif. Olahan jahe asli Indonesia paling legend pastinya permen jahe. Sudah go internasional sejak tahun 1778. Dikirim sampai 5.000 kg ke Eropa. Diminati karena hangatnya ampuh lawan udara dingin Eropa, sekaligus usir kembung. Sekarang permen jahe ada banyak macamnya. Ada yang versi jadul, khas dengan taburan gula. Ada yang versi hard candy, permen keras yang lebih tahan lama di mulut. Ada yang versi kenyal, empuk, lembut, dan hangat dalam tiap gigitan. Beda teksturnya, tapi bahan pembuatnya sama kok. Sama-sama jahe emprit asli. Aromanya gak terlalu tajam, pedasnya lebih nampol. Juga mengandung antiinflamasi yang ampuh legakan tenggorokan. Hanya jahe emprit mulus, segar, dan gak busuk yang bisa diproses. Diolah secara modern dan higienis. Perharinya ada 1 ton jahe segar yang diproses di sini. Selain rasa original, ada rasa mangga sama jeruk juga loh. Lain negara, lain juga olahannya. Di Jerman, jahe diolah jadi roti. Bukan sembarang roti, tapi Lebkuchen, roti jahe khas kota Nuremberg. Eksis sejak tahun 1395, roti ini dibuat tanpa tepung terigu. Hanya mengandalkan pati kacang hazelnut, kacang almond, dan sedikit marzipan. Rasa dan aromanya juga kaya. Manisnya dari gula pasir dan gula fruktosa yang berasal dari buah. Pedasnya dari campuran jahe dan teman-temannya. Ada kayu manis, pala, cengkih, juga kapulaga. Asamnya berkat tambahan manisan kulit jeruk dan lemon.
Teksturnya juga nggak kalah rame karena dicetak di atas wafer. Ellison Lebkuchen adalah sebutan untuk Lebkuchen dengan wafer gini. Ada 9 jenis Lebkuchen khas Jerman. Tapi cuma roti jahe dari Nuremberg yang boleh disebut Nürnberger Lebkuchen. Aturan ini sudah disahkan di pengadilan Berlin segala loh. Wah, keren ya. Seniat itu Jerman menjaga warisan kulinernya. Kue tradisional ini banyak ditemukan saat bulan Desember, pas cuaca sedang dingin-dinginnya. Ini adalah jahe jumbo dari Sunshine Coast, Queensland, Australia. Ukurannya memang gede-gede banget. Karena di sini pertumbuhan jahe diperhatikan secara detail. Sistem perairannya bagus, sinar mataharinya dijamin cukup. Bulan Februari dan Maret adalah musim panen jahe. Ambil jahe yang masih muda ya, jangan yang sudah tua, karena terlalu banyak mengandung minyak dan rasanya sudah terlalu pedas. Kehadiran jahe di sini diinisiasi oleh pekerja Tiongkok yang menanam jahe sebagai penghangat badan. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus dari negara asalnya. Budidaya massal dimulai dan pabrik pengolahan jahe didirikan tahun 1941. Awalnya untuk menyuplai makanan tentara saat Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang sih jadi oleh-oleh, sekaligus destinasi wisata edukasi. Selain asinan, di sini manisan, sirup, selai, bakso, sampai es krim serba jahe juga ada loh. Ternyata nggak cuma kita aja ya yang suka jahe, bule juga doyan. Bukan kue, bukan cookies. Ini adalah ronde. Iya, ronde. Bola warna-warni berisi kacang. Jodohnya wedang jahe itu. Tampilan boleh beda, tapi resepnya sama kok. Tepung beras ketan, gula halus, air, dan minyak. Ronde boleh berasal dari Tiongkok, tapi wedang ronde gini cuma ada di Indonesia. Ronde khas Tiongkok namanya Tangyuan. Disajikan dengan kuah hangat bercita rasa manis. Wedang ronde dengan kuah jahe hangat sendiri asli kreasi Indonesia. Dibuat dari campuran jahe, sereh, kayu manis, pandan, dan sedikit gula merah untuk menambah rasa manis. Nikmat, hangat, sekaligus bantu lancarkan pencernaan. Banyak olahan makanan dalam dan luar negeri yang pastinya nikmat untuk disantap. Tapi Unyil mau ingetin kalau jangan mencoba atau meniru olahan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak layak konsumsi hanya untuk keuntungan semata. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu besok jam 12 siang hanya di Trans 7.